Selamat datang di Suara Bercerita, ruang hangat untuk berbagi kisah, inspirasi, dan perjalanan hidup. Pernahkah kita berhenti sejenak, lalu menyadari bahwa hal-hal kecil yang kita anggap biasa ternyata adalah anugerah yang luar biasa? Ada banyak hal dalam hidup yang mungkin tidak selalu berjalan sesuai harapan. Namun, di balik setiap langkah selalu ada alasan untuk bersyukur. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa untuk sekedar berkata terima kasih pada hidup. Hari ini, izinkan saya berbagi cerita tentang betapa berharganya rasa syukur dalam perjalanan hidup kita. Pernah ada satu masa dalam hidup saya di mana rasa syukur terasa begitu jauh. Hari-hari saya dipenuhi keluhan, kesedihan, kemarahan, penyesalan. Saya selalu bertanya dalam hati ketika itu, kenapa Tuhan memberi saya ujian seberat ini? Apa salah saya? Apa dosa saya hingga harus menghadapi ujian yang bahkan tak pernah saya bayangkan sebelumnya? Semua itu bermula saat saya melahirkan anak kedua. Di tengah masa ketika COVID sedang tinggi-tingginya. Malam itu ketuban saya pecah di usia kehamilan 36 minggu. Dengan panik suami dan ibu saya membawa saya ke bidan. Tapi bidan belum sanggup menanganinya. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit pertama, saya ditolak karena hasil antigen COVID saya positif. Akhirnya saya dirujuk kembali ke rumah sakit yang memang khusus menangani pasien COVID. Saya masih ingat jelas malam itu. Sendirian di IGD, hanya ditemani oleh pasien-pasien yang sama-sama menderita COVID. Kontraksi yang datang setiap beberapa menit. Rasa takut, rasa sakit, rasa sedih bercampur menjadi satu. Hingga akhirnya saya dibawa ke ruang operasi untuk melahirkan secara sesar dan harus dibius total. Saat saya sadar, ruang operasi terasa begitu dingin. Hanya ada satu suster di sana. Saya tidak melihat bayi saya. Entah di mana. Karena COVID, saya dipisahkan darinya sejak lahir. Pasca operasi, saya dirawat di ruang isolasi sendirian. Sementara bayi saya sudah dibawa pulang oleh suami dan orang tua. Bayangkan bagaimana rasanya melahirkan, tapi kita tidak bisa memeluk bayi yang baru saja kita lahirkan. Bahkan wajahnya pun saya tidak tahu seperti apa. 2 hari kemudian saya pulang. Tapi ujian tidak berhenti di situ saja. Jahitan sesar saya terlepas lebih dari 10 cm. Akhirnya saya harus dirawat inap kembali selama 18 hari. Sedih, pasti. Sakit, kecewa, semua bercampur aduk. 18 hari berlalu, akhirnya saya pulang. Baru 6 hari saya merasakan kehangatan rumah. Saya harus kembali dibawa ke UGD karena pendataan hebat. Tekanan darah saya drop sampai 70/30. Dokter dan suster berlarian, berusaha menyelamatkan saya. Suami saya pun hanya bisa pasrah dan berdoa semoga istrinya baik-baik saja. Qadarullah, saya berhasil diselamatkan. Tapi harus kembali menjalani rawat inap. Dan itu tidak sebentar.
8 hari. Masa-masa itu membuat saya merasa hidup saya begitu kacau, sedih, marah, kesal. Namun beberapa saat saya merenung. Saya salah menghadapi masalah yang saya alami. Cara saya salah. Saya mulai mencoba mengubah pola pikir saya, menata kembali hati dan pikiran saya. Saya belajar lagi meyakini bahwa Allah tidak akan memberi ujian yang melampaui kemampuan hambanya. Bahwa semua ini adalah tanda kasih sayang Allah. Dan mungkin jalan dari Allah untuk meninggikan derajat saya. Dan dari titik itulah, saya mulai belajar kembali, menemukan arti dari rasa syukur. Dari semua yang saya lalui, saya belajar satu hal. Rasa syukur bukan berarti hidup selalu mudah, tapi tentang bagaimana kita melihat setiap ujian sebagai bagian dari kasih sayang Tuhan. Syukur membuat luka terasa lebih ringan, membuat air mata berubah menjadi kekuatan, dan membuat hati tetap bertahan. Mungkin kita tidak bisa memilih ujian apa yang akan datang, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menjalaninya. Dan saya memilih untuk bersyukur, karena di balik segala kesedihan, ternyata ada banyak sekali alasan untuk tetap berterima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kisah saya bisa menjadi pengingat bahwa di setiap perjalanan hidup kita selalu ada ruang untuk bersyukur. Sampai jumpa di episode selanjutnya.